Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Reva Allegra Hermawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gagasan kreatif yang berjudul Pelestarian Folklor Gunung Gelis asal Jatinangor sebagai upaya meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap budaya tradisi lisan. Tentunya saya akan mempresentasikan gagasan kreatif ini dengan teman-teman saya, yaitu Iklima Medina, Karisya Mima, dan Nida Fatia. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai budaya tradisi lisan, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan pemajuan kebudayaan terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan suatu adat istiadat yang telah diberlakukan sejak dahulu dan terus turun-menurun hingga saat ini. Kebudayaan juga berfungsi sebagai identitas kultural yang dapat memicu potensi pengembangan ekonomi, sosial, politik, ideologi, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengembangan tersebut dilakukan dengan upaya pemajuan kebudayaan yang akan meningkatkan ketahanan budaya Indonesia di tengah dinamika peradaban dunia. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan dari semua pembangunan karena kebudayaan mencakup seluruh kehidupan sosial untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi tujuan, pemajuan kebudayaan mendorong pembangunan untuk membentuk mentalitas dan wawasan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Terima kasih Aura Reva. Selanjutnya, saya Iklima Medina akan membahas lebih lanjut mengenai tradisi lisan. Apa itu tradisi lisan? Tradisi lisan merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang dianggap sebagai pesan verbal yang dituturkan dari generasi-generasi sebelumnya. Tradisi lisan memiliki suatu pesan turun-temurun yang dipercaya oleh suatu lapisan masyarakat melalui lisan dan telah menjadi salah satu identitas budaya yang ada di tengah mereka. Berbagai cara untuk menyebarkan tradisi lisan adalah dengan melakukannya secara mulut ke mulut atau melalui ilustrasi dan pertunjukan. Selanjutnya, tujuan dari pelestarian folklor Gunung Gelis asal Jatinangor ini adalah pertama, untuk menjaga dan melestarikan keberadaan tradisi lisan, dan yang kedua, meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap budaya daerahnya. Baik, terima kasih Iklima atas pemaparannya. Sekarang saya, Kalisya, akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk pelestarian tradisi lisan. Tradisi lisan sendiri berkaitan erat dengan bahasa, yang di dalam bahasa itu terdapat lisan dan tulisan. Folklor dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan dijadikan sebuah tulisan yang bisa disebarluaskan melalui berbagai macam media, mulai dari media cetak hingga media elektronik. Dengan menggunakan kreativitas, folklor juga dapat diadaptasi menjadi sebuah pertunjukan yang nantinya akan memberikan dampak positif dari berbagai sisi, mulai dari sisi budaya hingga ekonomi. Terdapat beberapa bentuk untuk menginventariskan cerita rakyat yang dapat dilakukan. Yang pertama, dapat ditulis dalam bentuk buku anak-anak. Literasi pada anak kerap ditanamkan para orang tua ketika anaknya berusia dini. Maka jika anak diberi buku tentang cerita rakyat dari daerahnya, selain menambah wawasan mereka, para orang tua yang melakukan hal tersebut juga berperan dalam melestarikan cerita rakyat yang ada, sehingga dapat menghambat potensi terancamnya keberadaan sebuah folklor itu sendiri. Seiring dengan adanya modernisasi, penulisan cerita rakyat ini dapat dikemas dalam bentuk media cetak maupun media digital yang dibuat interaktif, seperti menambahkan ilustrasi, gambar yang bergerak, dan lagu tradisional sebagai background music. Berikutnya dapat dilakukan dengan mengadaptasi menjadi sebuah film panjang maupun pendek. Perkembangan dunia perfilman sedang marak terjadi akibat besarnya dampak dari era digitalisasi, salah satunya di Indonesia. Berbagai tema yang diangkat di dalam dunia perfilman tidak akan menutup kemungkinan untuk membawakan cerita rakyat dalam bentuk karya visual. Adapun beberapa contoh film yang membawakan cerita rakyat diantaranya Lutung Kasarung, Siti Nurbaya, Sangkuriang, Si Pitung, dan Lore Jonggrang. Berikutnya dapat juga dibawakan dalam pementasan drama. Untuk mengikuti arus digitalisasi, terjadi juga perubahan dalam pelaksanaan pentas seni tradisional, termasuk pementasan drama
yang kini dapat beralih menggunakan media YouTube untuk penyiaran. Yang mulanya pementasan dilakukan secara langsung dengan jumlah penonton yang terbatas, dengan metode ini, jumlah penonton menjadi tak terbatas, bahkan dapat menjangkau skala global sehingga dalam pemanfaatan media sosial menjadi peluang besar dalam pendokumentasian serta pelestarian budaya. Baik, terima kasih Kalisha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nida Fatia. Di sini saya akan membahas mengenai proyek yang akan kami jalani. Mengambil salah satu ide pokok dari berbagai kemungkinan solusi yang ada tadi, penulisan cerita rakyat dalam buku anak-anak menjadi salah satu solusi sederhana yang dapat digunakan sebagai gagasan utama proyek kami. Buku ini akan bercerita tentang cerita rakyat asal Jatinangor, Sumedang, yang kemudian hari akan disebarluaskan ke masyarakat sekitar, dimulai dari mungkin anak-anak. Di sini juga terdapat cerita tentang Gunung Gelis yang akan kami angkat, yang mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan cerita ini. Hal ini tentunya bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap budayanya sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana kami akan melaksanakan tahap-tahapannya. Pertama, tentu kami akan mengumpulkan data tentang kisah rakyat Gunung Gelis dari sumber yang kredibel, baik dari wawancara atau bacaan. Kemudian kami akan menulis dan membuat transkripsi jika memang nanti kami akan menggunakan narasumber. Setelah itu akan diikuti dengan tahap pembuatan ilustrasi, editing, dan kemudian pencetakan tentunya. Begitu buku fisik sudah ada, kami akan memulai tahap publikasi melalui sosial media yang nanti akan kami buat. Dan penyebaran buku akan dilakukan setelah itu melalui sekolah-sekolah dasar dan anak-anak dari masyarakat sekitar. Kemudian kendala yang kami identifikasi akan mungkin terjadi ke depannya dalam pelaksanaan proyek kami. Pertama, yaitu pengumpulan data dan informasi mengenai keorisinalan folklore yang mungkin nanti akan ada informasi yang simpang siur atau sebagainya. Kemudian waktu dan biaya yang terbatas, dan yang terakhir yaitu kemungkinan gagasan kreatif yang sulit diterima masyarakat karena mungkin minat literasi di masyarakat yang sudah mulai berkurang. Tapi kami juga sudah menyediakan solusi yang mungkin bisa kami laksanakan. Pertama yaitu untuk mengatasi masalah pengumpulan data dan informasi. Kami akan mencari narasumber mungkin dari tingkat universitas seperti dosen atau orang-orang yang lebih berpengalaman yang bisa kita mintai informasi mengenai folklore Gunung Gelis tersebut, seperti bagaimana asal-usulnya, cerita versi mana yang muncul lebih awal, dan sebagainya. Kemudian untuk mengatasi masalah kemungkinan gagasan kreatif yang sulit diterima masyarakat, kami juga akan menyesuaikan dengan zaman yang ada sekarang, yaitu dengan publikasi melalui sosial media dan bentuk-bentuk promosi seperti poster-poster persuasif yang pada akhirnya akan meningkatkan minat masyarakat untuk mengetahui tentang folklore Gunung Gelis ini. Selesai sudah presentasi gagasan kreatif kami mengenai pelestarian folklore Gunung Gelis asal Jatinangor sebagai upaya meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap budaya tradisi lisan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.